Itu lagu. Itu lagu bang itu. Tetapi kan banyak bang, maaf bang. Artinya abang bantu menjelaskan kepada saya, ya kan? Saya berusaha untuk. Artinya itu gimana bang? Muhammad Muhammad ku dengarlah seruanku. Itu kan berarti Lagu untuk memuji ini kalau Nabi kita doang itu. secara pemahaman, Ah. bang. Ya memang tuh pada akhirnya dinyanyikan oleh saudara-saudara abang kan begitu. Maksudnya saya coba abang paham di situlah. Artinya itu hanya sebatas lagu atau ada ungkapan sesuatu yang lain. Begitu loh bang. Gini, ada ungkapan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya dia dinyanyikan lagu atau bersolawat gitu. Gitu bang. Oke, baik. Bang, itu dengarlah seruanku. Dengarlah itu kan dalam artian suatu memberikan harapan, ya kan? Memberikan harapan. Lagu bang kayak Itu gimana? gimana itu bang? Lagu itu bukan real. Ah, Bang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudara abang, stop lagu itu karena itu berpandangan ini yang bisa namanya saja, ya, kan? makanya gini Iya. bang, yang dimaksud menyembah dalam Islam itu melakukan ritual. Makanya saya sampaikan tadi ritual penyembahan, contoh seperti sholat, ya itu ritual penyembahan. Kalau nyanyi Baik, baik. Karena memang di kita ini ada ungkapan yang cukup familiar kan. Bernyanyi dengan baik itu sama saja dengan berdoa dua kali. Itu memang agak apa ya? Satu ungkapan yang membuat kita juga harus bernyanyi dengan baik dalam konteks kerohanian begitu. Oke, saya mau lanjut Abang Ucup. boleh saya Tadi tanya Abang balik. Ucup mengkonfirmasi bahwa itu hanya sebuah nyanyian kan, betul ya? Terus Nah, tadi Abang Ucup juga mengkonfirmasi bahwa itu harus ada ritual kan, betul ya? kalau melakukan penyembahan ada Kalau ritual. Baik. Hanya bersahadat dan itu dijamin. Coba diberikan penjelasan kepada kita. Hanya nggak bisa ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang kalau syirik tidak diampuni, kalau dosa-dosa lain dia melakukan dosa, maka tetap dia akan dihukum, tetap. Baik, baik Pak Ustadz, izin itu memang kepada saya berbicara ini, itu kan juga ada video yang viral, itu kan kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu kan ucapan dari minta maaf ada satu ustadz yang cukup familiar ya, menyampaikan seperti itu Pak Ustadz. Siapa tuh? Bapak ya pernyataannya saya tadi. Siapa itu? Ya pokoknya Ustadz ada siapa? yang familiar menyampaikan itu. Coba saya lihat dulu bang, saya di YouTube ya, memang itu saya sudah nonton. Jadi dia menyampaikan bahwa walaupun berbuat kejahatan tapi dalam konteks hal-hal yang tidak benar ini ada beberapa yang disebutkan. Tetapi kalau bersahadat ya betul ya Pak Ustadz ya. Dan itu tetap dijamin masuk surga, itu gimana itu Pak Ustadz gini bang, betul. Itu tidak benar gimana bang? Gini betul, dia punya tiket syahadat itu tiket masuk surga gitu, anggap tiket gitu ya, anggap tiket. Tergantung orangnya saja kapan bisa menggunakan tiket tersebut. Kalau dia banyak dosa, maka dia tertahan menggunakan tiket tersebut. Tapi kalau sudah habis masanya hukuman dosanya, lalu dia gunakan itu tiket untuk masuk surga, bisa. Yang penting dia punya tiketnya dulu. Tiketnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Bang? Aduh Ustaz, maaf ya Pak Ustaz.
Ya, ya, halo Pak. Halo Bang. Hmm? Ya Pak Ustadz, itu memang saya memang izin Pak Ustadz. Memang pada akhirnya tadi kan Pak Ustadz mengklaim bahwa yang pemuja-pemuja itu banyak menonton edis ya Pak Ustadz ya. Hmm. Kalau kita mau lihat presentasi untuk kehadiran di roomnya Bang Edis itu memang bisa saja lebih saudara di sebelah itu lebih banyak Pak Ustadz. Hmm. Artinya begini Pak Ustadz, yang selalu digemakan oleh Edis itu salah satu yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz. Itu makanya saya mau minta tanggapan dari Pak Ustadz. Itu kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Itu benarkah tidak? Ya tadi kan udah dibahas tuh, ya masalah pujian, solawat, cuma lagu gitu. Lagu apa realnya lagu? Orang Cuma bisa lagu, ngarang-ngarang lagu semuanya kan? Oke, berarti kalau artinya Pak Ustadz mengkonfirmasi bahwa kalaupun hanya sebuah lagu, berarti sholawat itu hanya sebuah lagu juga ya? Atau Nah, gimana itu Pak kalaunya Ustadz? solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru tuh solawat. Kalau lagu bahasa Indonesia Kan cuma begitu. lagu lah. Kenapa? Ini kan bahkan kan misalnya bahasa Arab ini Pak Ustadz ya, ini kan kita juga apa namanya terlalu paham. Tetapi kemarin tuh ada kesaksian Pak Ustadz dari satu yang dia bilang saya hanya tahu membaca ya kan, dia berusaha dengan membaca tapi tidak tahu artinya. Dia menganggap bahwa yang dia baca kan itulah semacam doa begitu Pak Ustadz, tapi Baik. saat diartikan Baik. ternyata Baik. dia mengalami kebingungan begitu kira-kira. Saya bagaimana, tanya Pak balik. Ustadz? Itu Islamnya Ya, yang boleh. salah atau orangnya yang salah? Itu orangnya Pak Ustadz. Ya udah, Ya kan? siapa suruh dia nggak mau belajar ke tingkat lanjut? Itu orangnya yang bermasalah. Dia bisa baca tapi nggak tahu artinya. Udah tahu ada tingkatan supaya dapat menerjemahkan, gitu ya? Kagak mau belajar, ya kan gitu. Gini, itu artinya begini Nah, Pak Ustadz. gitu. Saudara-saudara kita di saudara-saudaranya Pak Bang Ucup supaya jangan hanya tahu hafal juga Bang, harus tahu artinya. Gitu Bang. Ya ada Supaya tingkatannya. jangan- Belajar dulu bahasa Arabnya, belajar dulu nahwu sorobnya, belajar dulu menghafal katanya. Banyak masih pelajarannya. Jangan habis baca tapi khatam Quran nggak tahu artinya. Itu apakah Islamnya yang salah atau orangnya yang salah? Orangnya, bukan agamanya. Orangnya kagak mau belajar lagi. Saya nanggap Bang. Itu jangan sampai juga ya, saya hanya menduga-duga ya Pak Ustadz, moga-moga ini dugaan kan tidak benar juga. Pada akhirnya yang pengajar itu adalah siapa, ya kan? Kita akan bertanya seperti itu. Toh pada akhirnya kita akan bertanya siapa yang mengajari dia kan? Bisa saja juga ada yang mempelajari secara otodidak, ya kan, secara pribadi. Otodidak nggak boleh di dalam Islam, Bang. Nggak boleh. Nggak boleh ya, baik. Man laisa lahu syaikh, gini, man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa belajar tanpa guru atau otodidak, maka gurunya adalah setan. Baik. Gitu. Tanggapi di bawah itu sempat menyampaikan bahwa itu bukan urusan saya ya Pak Ustadz. Oke, fine. Saya maksudnya begini teman-teman. Kalaupun kita hanya tahu baca misalnya, itu kan bahasanya orang itu kan. Dan kita mungkin menganggap itu adalah bahasa roh, bahasa dari sang penguasa, dan tidak boleh kita merubah-rubah tanpa kita harus mengerti. Justru itu yang bahaya teman-teman. Saya Salah Bang, kebalik. Yang bahaya itu seperti Kristen, terjemahan doang yang tahu tapi teks orinya kagak. Itu yang bahaya. Mau diubah kayak gimana pun terjemahannya, karena teks orinya tidak dipelajari, memang tidak dibacakan ke umat Kristen, itu bahaya. Gampang direvisi kitabnya. Gitu Bang, beda dengan Islam. Meskipun Islam tidak bisa menerjemahkan, tapi dia hafal bunyinya, hafal teksnya, sehingga semua orang tidak dapat mengubah Al-Quran gitu. Baik Pak Ustadz, saya tanggapi. Saya juga merasa itu lucu Pak Ustadz. Bagaimana
Pak Ustadz hanya mengarahkan orang hanya untuk tahu menghafal, ya kan, tahu membaca yang bahasanya orang tanpa dia pahami itu. Itu menurut saya kebalikan Pak Ustadz. Bang, kalau dia kagak paham ada solusinya. Kata Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kamu kepada orang yang lebih tahu, disuruh nanya. Tuntutannya pun juga tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, belajar gitu. Oke, Pak Ustadz. Ah. Pak Ustadz, itulah itu yang saya sampaikan tadi, kan pada akhirnya belajar otodidak tadi kan tidak Nggak boleh. diperkenankan lah Karena ada ilmu boleh ya, sanad dalam Islam itu. nah nah itu yang terjadi daripada oknum tadi ya Pak Ustadz ya. Terus Itu kira-kira menurut pandangan Pak Ustadz, apakah itu kekeliruan dari si oknum atau memang dari si gurunya juga pasti? Karena pasti kita orangnya apakah- kenapa nggak belajar lagi gitu? Kenapa nggak belajar lagi? sampai ada paham-pahamnya. Begini Pak Ustadz, jangan sampai juga ada paham-paham memang yang penting seperti Pak Ustadz sampaikan tadi yang keliru tadi Pak Ustadz. Enggak. Yang penting menghafal. Islam itu dituntut Paham-paham untuk yang belajar kita. sepanjang hidupnya, belajar karena belajar itu jihad fisabilillah. Belajar. Kalau dia kagak mau mempelajari Al-Qur'annya, cara menerjemahkan bukan salah Qur'annya, salah orangnya, malas belajar. Kan gitu. Kan gitu toh. Oke? Oke, Bang? Nah, begitulah Pak Ustadz. Oke Bang, Pak Ustadz, saya hanya mau menyampaikan artinya penjelasan ini juga kadang-kadang apa ya Pak Ustadz, ada kurang itu ya, kurang balance juga. Makanya juga banyak yang menerjemahkan secara lurus Pak Ustadz, biar yang penting hafal ya kan. Yang itu saya contoh tadi Pak Ustadz, itu kemarin kita nonton itu tuh pada akhirnya kasihan juga Pak Ustadz. Artinya lebih pada menghafal tanpa memahami, ini yang berbahaya. Oh, Pak Ustadz. karena Anggap gini semua Bang, Islam karena motivasinya pun ada, menghafal itu motivasinya ada. Karena dalam Islam itu mengucapkan satu huruf Al-Quran maka mendapat 10 kebaikan. Gitu. Wah, kalau memang hanya seperti itu berarti saya juga bisa lihat-lihat dan dapat 10 kebaikan Pak Ustadz ya. Ya iya, Anda pelajari adabnya dulu pula nanti. Silakan Anda sunat dulu, bersuci dulu, kan kayak gitu. Pak Ustadz, ini saya semakin apa ya? Sebenarnya memang kita belajar sebagai konteks ilmu pengetahuan, tapi kadang-kadang ada pertanyaan penjelasan yang menurut saya itu rada-rada kurang logis Pak Ustadz ya, tidak masuk di otak begitu. Terus saya boleh nanya sekarang? Saya kadang-kadang boleh Pak Ustadz. Tadi kan konsepnya konsep umum ya Pak Ustadz ya. Iya, konsep umum. Yang saya masih bingung dengan kekristenan ya, Bang ya. Ya, nih, karena beberapa apologet Kristen kayak Edis, kayak Joseph, kayak RK kagak mampu jawab ini nih. Saya bingung, saya tanyakan aja dah kepada pihak Kristen ya. Nih. Baik, Pak Ustaz. Bang, Abang mengakui Tuhan itu Esa? Siapa sih Tuhan itu Esa, Bang? Ya, baik, Allah itu Esa ya. Mari kita baca ini ya. Mazmur 82 nomor 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Saya mau tanya, Bang, berapa banyak Tuhan Anda di sini? Berapa banyak Tuhan Anda nih? Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Saya mau tanya, ada berapa banyak Tuhan Anda? Baik. Sebelum saya menjawab, saya mengkonfirmasi dulu Bang Yusuf. Kitab-kitab di Perjanjian Lama ini, apakah teman-teman di Islam itu mengakui kitab ini atau tidak, Bang Yusuf ya?
Kalau kita, Bang ya, tidak mengakui selain Injil dan Taurat gitu. Yang dimaksud dengan Injil itu Ucup itu yang mana ya? Wahyu yang Maksudnya diturunkan dalam kepada konteks Nabi pemahaman Isa, yang Islam. diucapkan Nabi Isa, terus yang diucapkan Nabi Musa, serta yang dituliskan kepada Nabi Musa. Cuma itu yang kami percaya. Sisanya tambah kurang ya, edit ini edit itu nggak percaya kami. Yang saya pertanyakan Mazmur Perjanjian Lama yang tertulis di kitab Anda. Memerintahkan, Bang, maaf Bang, bukannya di kitab saudara diperintahkan untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya, Dalam betul. artian bahwa kitab sebelum Al-Quran. Apakah ini masuk Betul, atau betul. tidak? Betul itu. Kami disuruh masuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya yang telah dipelihara oleh Al-Quran. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu tertulis di Al-Quran semua. Gitu. Jadi yang dipelihara Al-Quran kami percaya. Dulu di zaman Nabi Musa diturunkan wahyu. Wahyunya seperti apa bunyinya di Al-Quran. Habis itu kepada Nabi Isa diturunkan wahyu. Wahyunya bunyinya seperti apa ada di Al-Quran. Bukan berarti ke kitab yang lain. Sabar, Bang. Itu berarti pemahaman Abang itu berarti Bukan kacau pemahaman ini, saya, kacau itu lagi kata ini. Quran, itu kata Quran. Iya kan kitab-kitab sebelumnya itu berarti bukan Al-Quran, berarti yang sebelum Iya. Al-Quran itu kitab Nanti saya jelaskan itu, ya pertanyaan Anda, pertanyaan Anda akan Tidak. saya jelaskan itu, nanti saya bukakan ayatnya biar Anda paham. Coba Anda jawab dulu nih, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Berapa banyak Tuhan Anda? Bagaimana coba baca itu Bang? Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Pertanyaan saya, berapa banyak Tuhan Anda? Oke, baik Bang. Saya harus menjelaskan dulu maksud daripada ayat ini terlepas apa Bang Yusuf mau terima atau tidak terima, yaitu terserah Bang Yusuf kan. Begitu Bang. Jadi kontes untuk ayat 82 bab 82 ayat 1 ya. Itu Allah yang berdiri dalam sidang ilahi dan menghakimi di antara para Allah, betul ya Pak? Ayat ini memang sering ditafsirkan sebagai gambaran Tuhan yang bertindak sebagai hakim atas Waduh, para pemimpin atau penguasa. katanya Bible udah lengkap, nggak perlu tafsir, Bang. Perlu ditafsirkan pula. Aduh, katanya Bible udah lengkap, nggak perlu tafsir. Yang digembar-gemborkan kawan-kawan Kristen, ngapain ditafsir lagi? Saya balik juga nanya tuh pada akhirnya Bang, katanya Al-Quran juga. Ya kan Sudah sering tuh begitu kenapa juga kan, Al-Quran katanya perlu tafsir. Kitab kami nggak perlu berdiri dengan kitab yang lain, nggak perlu tafsir kata teman-teman Kristen. Kenapa abang bawa-bawa tafsir pula sekarang? Terus Al-Quran gimana Bang? Saya tanya balik supaya kita balance ini. Nanti saya akan sampaikan ya ayat Bang, yang jawab dulu, anda Bang. anda Jangan pertanyakan. balik, Saya mau tanya dulu. Ini ada berapa Tuhan belum Anda jawab? Itu tuh pada akhirnya harus balance. Pertanyaannya juga harus balance. Jangan juga abang juga nanti ngerocos juga jadi berbahaya juga begitu. Saya cuma nanya berapa banyak Tuhan Anda di situ. Jawab dulu, nanti saya habis itu jelaskan Al-Quran saya, gitu loh Bang. Pada akhirnya yang saya bilang tadi di antara apa ya, tentang Allah yang berdiri dalam sidang ilahi dan menghakimi di antara para Allah. Coba Bang dekatin sedikit Bang, saya perhatikan di situ. Allah berdiri dalam sidang, oke, betul. Sidang ilahi di antara terus Pak para Allah. Oke. Memang tepat. Ya itu yang makanya saya bilang saya harus memberikan penafsiran begini Bang. Para Allah ya kan. Di situ kan
huruf kecil ya bang, betul ya? Iya, itu pula, teman-teman. A huruf kecil, A huruf besar alasannya. Sama kayak RK, kayak Joseph alasannya ya. Macet. Bang, kalau kamu bahas itu, Bang, ya nih perhatikan nih, saya bukakan teks aslinya ya. Nih ala huruf besar ya. Baik. Ya. Nih ala huruf besar apa nih? Nah, Elohim, oke? 0430 ya. Nih, Ya. sekarang mari kita tampilkan ala huruf kecil ya. Nih. Ala huruf kecil. Iya sama, ya. Nggak ada urusan huruf besar huruf kecil, teksnya sama. Dalam konteks pemahaman ya kan. Ada, ini kan huruf besar, ini huruf kecil, ya teksnya sama. Gimana sih? Bentar, bang. Dalam konteks kehidupan dulu ya kan. Para pemimpin ini juga dianggap ya kan sebagai Allah bang. Dalam konteks dulu. Pemimpin dianggap sebagai Allah di mana itu? Zaman dahulu bang kan begitu. Ada, saya tidak tanya ke pemimpin, yang saya tanya ada berapa Tuhan yang hadir di sidang? Para Allah itu kan artinya jamak tuh ya, para Allah. Satu Allah berdiri. Ini menunjukkan sebagai ya kan, bisa juga para raja, juga bisa para pemimpin zaman-zaman dahulu. Itu yang Bang, di sebenarnya, situ bukan Bang. para raja, bukan para pemimpin, para Allah juga yang berdiri sidang. Makanya saya Bang. tanya, berapa banyak Konteks Tuhan pemahaman. Anda? Konteks pemahaman, ya kan, konteks pemahaman dahulu, para raja, para pemimpin ini juga dianggap sebagai perwakilan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Cariin. Jangan ngibul lah sama saya. Di mana raja disebut Allah juga di mana? Raja disebut Allah di mana itu? Ngaco. Mana datanya itu? Hah? Macet. Macet abangnya. Aduh. Lupa revisi. Nanti abang. Kita kan bukan ahli kitab. Jadi kita kan memang, saya dari awal berbicara, saya memang menyampaikan bahwa saya bukan ahli kitab. Kita kan memang belajar, jadi butuh proses. Kalau ini begitu bang, kalau memang saya tidak tahu, saya katakan ya sudah, saya tidak tahu gitu bang. Tapi saya berusaha untuk mencari tahu dulu gitu bang. Karena yang lain di bawah, kamu juga kebanyakan juga pusing 7 keliling. Karena juga kalau naik di room Kristen juga, kamu juga mencret gitu bang. Jadi yang naik ke atas Ngapain ini tidak urusin semua di orang bawah bisa, bang? gitu. Abang urusin data abang aja dulu. A few moment later, kan gitu. Ya sambil semat-semat begitu abang, itu harus abang juga harus jalan. Nanti tidak ada yang kasih mawar-mawar juga. Abang nggak dikasih TikToknya.
Ayo, mana datanya? Pemerintahan raja-raja dulu memang sering apa ya, macam hakim-hakim. Pusing, bilang raja aja gitu. nggak ada bang. Tadi itu cuma Apa? asumsi Anda, bilang aja nggak ada. Nah, apa? Giliran saya tanya macet. Aduh. Anu lupa aku revisi. Iya, si Anu lupa revisi kayaknya ya. Minta bantuan ke Edis kali ya. Edis pun gak bakalan ketemu ya. Aduh. Macet bang. Ntar ya teman-teman. Oke bang, saya tidak temukan ayatnya, tapi saya melihat ini macam ada gambaran sejarah, ya kan? Memang di sini tidak disebutkan apa secara apa namanya ya, secara terang bahwa dalam ayat ini atau itu, tapi dalam Alkitab raja-raja Israel seperti Daud, Salomo dipandang sebagai pemimpin yang diurapi oleh Tuhan untuk memerintah umatnya. Jadi itu bang, saya jelaskan tadi, itu memang gambaran pemimpin dulu diyakini sebagai wakil Allah di dunia. Bang, itu artinya asumsi Anda plus Google. Sudah dibilang nggak ada seperti itu, raja-raja disebut Allah juga zaman dulu nggak ada. Itu asumsi Anda. Itu memang keyakinan bang, orang-orang pada zaman kerajaan. Kalau keyakinan nggak punya dasarnya kayak gimana bang? Keyakinan nggak ada dasar. Karena keyakinan itu memang itu yang berterima di masyarakat bang, bukan harus selamanya dia harus punya ayat. Tapi kalau kita beriman itu pasti dari ayat kitab suci kan, yang tertulis di kitab suci kan. Oke. Lalu Anda mau beriman dari mana pula toh? Terima kasih ya Pak, kamu sudah menyelamatkan anak saya. Ini ada sedikit uang untuk Bapak berobat. Macet abang. Garuk-garuk kepala saya. Udah. Aduh. Bang, mau cari dulu biar saya naikin Kristen yang lain dulu ya. Cari dulu dah, nanti kalau ketemu naik ya. Boleh. Oke, saya turunkan dulu ya. Boleh. Oke. Kalau udah ketemu naik ya. Oke. Nanti naik. Baru saya nanya satu macet, teman-teman. Macam mana? Tadi banyak kali dia nanya kagak ada macet-macet. Cam, silakan open cam. Lagi kita gimana? Oh ya udah, lagi sama Yesus ya, ngamalin Amsal.